5.3 oleh Purwi Sektiningsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Berikut adalah profil saya. Saya melakukan supervisi akademik dengan Ibu Mega Kurnia Permatasari SPD, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Comal, instansi tempat saya mengajar. Sebelum mulai observasi supervisi akademik, saya melakukan percakapan pra-observasi dengan video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwi Sektiningsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang dari SMP Negeri 3 Comal akan melaksanakan percakapan pra-observasi dengan Ibu Mega Kurnia Permatasari dari SMP Negeri 3 Comal, guru IPA. Baik, gimana kabarnya hari ini Bu Mega? Alhamdulillah baik Bu Purwi. Alhamdulillah ya, hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas dan sebelum saya melakukan supervisi kelas juga. Adapun tujuan dari supervisi, diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu Mega laksanakan. Terus tujuan percakapan pra-observasi itu adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu lebih siap dalam melakukan pembelajaran di kelas, sehingga nanti dapat menciptakan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu. Langsung saja saya tanyakan percakapan pra-observasi, yaitu apakah tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dalam kelas? Baik Bu Purwi, nantinya tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah murid dapat mendeskripsikan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi melalui percobaan dan diskusi secara benar. Baik, berarti itu topiknya apa ya Bu? Topik perpindahan kalor Bu Purwi. Oh, topik perpindahan kalor. Oke. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Area pengembangan yang hendak saya capai yaitu adalah pada aspek pengetahuan dan keterampilan dalam materi perpindahan kalor, di mana aspek pengetahuannya yaitu menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian pada aspek keterampilannya membuat rancangan penerapan pemanfaatan konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua area nih Bu, area pengetahuan dan keterampilan, begitu nih? Ya betul Bu. Terus bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas? Nah, ini nantinya saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian di sini saya akan menggunakan model membagi kelompok ya, siswa menjadi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya mereka masing-masing. Nah, di sini saya juga menggunakan model discovery learning dengan metode diskusi dan eksperimen. Baik, berarti Bu Mega akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu Mega juga akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Lalu Ibu akan menggunakan metode pembelajaran discovery, begitu Bu? Oke. Bagaimana media pembelajaran yang Ibu akan gunakan nanti di kelas? Nantinya akan menggunakan media PPT, kemudian video pembelajaran. Saya juga menyiapkan ATPD, sekaligus nanti kita menggunakan alat dukung laptop dan LCD. Sudah siap semua nggih Bu, berarti? Alhamdulillah sudah siap semua. Kapan rencana Ibu pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Insya Allah akan saya laksanakan besok hari Selasa Bu Purwi, tanggal 30 Juli pada jam 7.08. Berarti nanti insya Allah besok saya akan masuk di kelas Ibu untuk mengadakan supervisi akademik ya Bu. Lalu saya juga akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan supervisi akademik dan dilaksanakan juga didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Titi Budi Lestari. Yang terakhir ini Bu, apa yang Ibu dapat setelah percakapan observasi kita hari ini? Setelah percakapan ini saya lebih percaya diri Bu, dan sekaligus juga lebih siap nantinya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah, semoga nanti pembelajaran yang Ibu laksanakan juga lancar, supervisi juga yang akan kita laksanakan juga tidak ada halangan, begitu nggih Bu?
Baik, saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Iya ya? Ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa ke depan. Ya, Mas Bita, silakan. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma daima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Terima kasih Mas Bita. Oke anak-anak. Tadi setelah istirahat sudah keras ya? Ya, sudah keras, sudah kenyang, sudah tidak haus, sudah semangat belajar belum ini? Sudah. Sudah fokus belum? Ya. Sudah. Agar lebih fokus lagi, kita mengikuti pelajaran, kita melakukan mindfulness dulu ya sebelum pembelajaran kita mulai ya. Agar anak-anak fresh, pikirannya lebih fokus. Nah, nanti ketika kita lakukan mindfulness, diikuti instruksi yang ada, itu ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik mental selama kurang lebih 3 menit saja. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa.
Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui Apa yang kalian rasakan? Pikirannya lebih fresh? Dan lebih fokus? Kalau sudah lebih fokus, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya ya. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran ini, kita mulai biar lebih semangat. Coba kita lakukan sedikit cek fokus dulu ya. Nah, ini Bu Mega akan bermain tepuk ya, tepuk ya. Kita SBD-nya sebenarnya tepuk. Kata kuncinya tepuk ya. Kalau Bu Mega bilang tepuk 1. Nah, 1 kali tepuknya. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, ya kita tepuk ya. Coba tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Kalau Bu Mega bilang 1 kok tadi ada tepuknya enggak? Kan kata kuncinya tepuk ya. Nah, berarti nggak usah tepuk kalau nggak ada tepuknya ya. Kata kuncinya tepuk. Oke, kita ulangi kata kuncinya tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 2. Oke, satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Lagi ya. Lagi satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, sudah mulai fokus semua ya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran anak-anak. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang kalor ya. Kita belajar tentang kalor. Masih ingat tidak kalor itu apa? Nah ini, masih ingat tidak? Kalor. Siapa yang ingat coba tunjuk jari. Apa itu kalor? Nah, Akila, apa? Ya? Yang keras? Ya, kalor itu panas. Suatu bentuk energi panas. Ya. Nah ini, hari ini kita akan belajar materi perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor. Kalor atau panas itu bisa berpindah ya, karena energi itu kalor itu bisa berpindah. Nah ini, mengapa saat memasak air terjadi perubahan suhu pada air? Nah ini kan kalau kita memasak air apa yang terjadi? Ini air di dalam panci, kemudian di sini di bawahnya dikasih api, ya panas kan ini? Apa yang terjadi selain panas? Panasnya yang apa panas kan? Terus lama-kelamaan seluruh air ini bisa panas semua, ya. Artinya di sini kalornya bergerak, panasnya bergerak, ya, sehingga airnya mendidih. Itu artinya mendidih itu apa? Seluruh air ya sudah mencapai suhu 100 derajat setara panas. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti kalian dapat mendeskripsikan atau menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konveksi, radiasi, konduksi melalui percobaan dan diskusi secara ilmiah. Apa yang harus kalian capai? Yang pertama nanti kalian mampu mendeskripsikan perpindahan kalor ya. Yang kedua nanti kalian mampu membuat produk. Terus yang ketiga nanti kalian bisa melewati tes formatif dan sumatif. Dalam pembelajaran kali ini nanti yang Bu Mega nilai adalah yang pertama saat kalian diskusi ya, akan Bu Mega amati saat kalian diskusi seperti apa ya keaktifan kalian ya, bagaimana kalian berani mengungkapkan pendapat gitu ya. Terus kemudian nanti hasil dari pembahasan kerja kalian ya. Kemudian selain itu observasi singkat selama proses pembelajaran ya, mampu bekerja sama tidak dengan temannya ya, saling menghormati pendapat temannya atau tidak gitu ya. Jadi nanti yang akan dinilai 3 aspek itu ya.
bacaan ini di sini ada gambar-gambarnya juga. Itu ya, kita pahami. Nah ini akan Bu Mega bagikan LKPD-nya. Ya silakan bisa mulai di-scan sambil Bu Mega bagikan LKPD-nya. Kelompok praktikum, ini kelompok B ada gambar. Ini kelompok praktiknya. Oke, coba silakan dipelajari dulu LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkah kalian nanti melakukan reka adegan dan praktikum. Oke, dibaca dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada. Kalau tidak ada, silakan yang reka adegan menyiapkan kertas ya sebagai kalau nanti kertas digulung atau apa ya, boleh pakai kertas bekas ya, digulung diremas. Yang melakukan praktikum bisa ambil alat bahan-bahannya di depan. Silakan salah satu yang kelompok praktikum ambil saja di depan. Ada banyak sendok, mentega, tilik, ambil ke depan. Koreknya gantian ya, koreknya ya. Ujungnya saja ya, nah ini ujungnya di apa, dipanaskan. Kita panas nggak apa-apa. Ini kan komposisi. Ya sudah mulai. Bagaimana? Ada kesulitan mengisi LKPD-nya? Selesai semuanya? Kalau sudah, berarti waktunya kita presentasi. Oke? Sekarang kelompoknya siapa yang mau presentasi lebih dahulu? Tunjuk jari. Ya silakan. Kalau kelompok 3, ya silakan kelompok 3 maju ke depan. Yuk. Iya, maju ke depan semuanya.
Wes? Belajarnya ya, yuk. Baca. Anak-anak didengarkan ya? Jawaban dari temannya nanti barangkali ada perbedaan pendapat bisa berpendapat. Sandalnya kayak tambah. Ora. Ya, dibaca. Hah? Ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami. Kalian pasti pernah mengaduk kopi seperti pada gambar 1. Lama-kelamaan, apa yang kalian rasakan pada sendok yang kalian pegang? Rasanya pasti akan terasa panas. Kenapa? Karena adanya perpindahan kalor dari air ke sendok. Ketika kalian duduk mengelilingi api unggun, lama-kelamaan kalian akan merasakan hangat mulai terasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kalor yang memancar dari api unggun mengenai kulit yang lebih dingin, sehingga kita merasakan panas. Berdasarkan narasi di atas, tuliskan. Sudah cukup. Oke. Terima kasih kelompok 3 boleh duduk kembali. 2, 3, 4, 5 ya. Dari apa yang sudah kamu praktekkan tadi, sekarang kita simpulkan bersama ya. Nah, kita simpulkan bersama. Nah, kita simpulkan bersama. Nah, ini konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Ya, tadi partikelnya tidak ikut berpindah. Yang sendok tadi bentuknya masih untuk sendok gitu ya. Ada partikel yang berpindah. Tadi yang mereka adegan sudah mempraktekkan bahwa konduksi itu kalian yang sebagai partikel diam ya. Kalornya yang berpindah, panasnya yang berpindah itu konduksi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari konduksi itu apa saja ini? Nah, pegangan spatula. Ya, spatula, susuk itu ya. Aserok itu kalau pas goreng itu kan bisa panas kan? Terus kemudian sendok. Pernah nggak ini ngalami yang nomor 2? Sendok ketika dicelupkan ke dalam gelas berisi air panas, ujung sendoknya ikut panas. Kemudian tadi coba yang praktek memanaskan sendok tadi, ujung sendoknya ikut panas deh. Panas itu artinya kalau berpindah secara konduksi. Kemudian solder, setrika, ini yang di rumah ada setrika kan? Ada. Nah, itu ada elemen panasnya di bawah itu. Ada logamnya, itu logamnya kan panasnya bisa merata ya, lama-kelamaan digunakan antibiotika. Ini salah satu contoh alat ya yang menerapkan konsep konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menyebutkan yang lain? Alat yang menggunakan prinsip konduksi di rumah? Panas. Selain catokan, ya betul. Apalagi ada yang lain mungkin? Sendok, ya. Tadi sudah ya, sendok. Terus teko, ya teko pemanas air, ya bagus. Ya, ini konduksi. Kalau sudah cukup. Oke anak-anak, tadi sudah kita simpulkan bersama mengenai perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor ada 3 cara ya tadi ya. Apa saja? Konduksi, konveksi, oke bagus. Nah ini untuk menguji pemahaman kalian, kita mengerjakan kuis ya. Nah silakan HP-nya dikeluarkan ya. HP-nya dikeluarkan. Terus kamu buka kuisis, masukkan kodenya, ya. Silakan. Ya. Semua sudah
mengerjakan kuis ya. Luar biasa sekali kalian hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Anak-anak, sekarang kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari kalian siapa yang akan memberikan refleksi pelajaran kita hari ini, tentang pelajaran kita hari ini, bagaimana, apa yang kalian rasakan, ya, apa yang kalian dapat. Siapa yang mau memberikan refleksi? Ya, silakan Mbak. Merasa senang karena bisa memahami materi perpindahan kawan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Semuanya merasa senang ya, alhamdulillah ya. Sudah memahami semua materi perpindahan kawan? Kalau sudah, anak-anak untuk tugas ini di rumah, nanti tugas proyek kalian secara berkelompok, nanti kalian buat rancangan ya, rancangan alat yang menggunakan konsep perpindahan kalor ya, membuat rancangan alat yang menggunakan prinsip perpindahan kalor ya. Nah, rancangannya bisa berupa pakai Canva video ya, bisa ditulis, di print boleh ya, boleh juga dibuat sekalian alatnya, misalnya mau buat alatnya sekalian, alatnya di bawah ditunjukkan boleh, nanti dipresentasikan pada minggu depan ya, pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Saya lagi Bu. Oh ya, silakan Mas Denta. Di tempat duduk siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai.